wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan saya nama Dinta Burhanuddin, absen 19. Saya Arika Vanita Andarinara, absen 05. Saya Nadia Rizkaila, absen 18. Saya Naura Hasani, absen 21. Saya Oktari Ramadhani, absen 27. Dan saya Nurul Fikrani Azarfar, nomor absen 24. Kami dari Kelompok 1, kelas 10-7 SMA Negeri 2 Makassar. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai interaksi sosial pada pelajaran sosiologi. Kami harap video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi teman-teman semua. 2,000 years later. Hai teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis dari interaksi sosial. Pengertian dari interaksi sosial sendiri itu terbagi menjadi dua kata, pertama interaksi dan kedua sosial. Interaksi itu artinya tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sosial itu artinya mencangkup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia yang dimana makhluk sosial itu yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Jenis-jenis dari interaksi sosial sendiri itu terbagi menjadi tiga. Pertama, individu dengan individu. Kedua, individu dengan kelompok. Ketiga, kelompok dengan kelompok. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi. Dan yang ketiga, memiliki tujuan tertentu dalam melakukan interaksi. Selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada komunikasi. Nah, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan informasi dari satu orang ke orang lain. Jadi, informasi memiliki tiga komponen utama, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau komunikator, orang yang menerima pesan atau komunikat, dan pesan itu sendiri atau informasinya. Nah, tapi kita bisa menambahkan satu komponen lagi, yaitu perantara atau media. Nah, syarat yang kedua ada kontak sosial. Kontak sosial berasal dari kata kom atau kon yang artinya bersama-sama dan tengo yang artinya menyentuh. Jadi, kontak sosial bisa diartikan sebagai menyentuh secara bersama-sama. Tetapi menyentuh di sini tidak hanya sebatas fisik saja, namun bisa diartikan sebagai saling berinteraksi. Nah, kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang dilakukan secara langsung tanpa perantara. Contohnya ketika kita saling bersalaman. Nah, kemudian kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang dilakukan melalui perantara. Contohnya ketika kita sedang berteleponan ataupun menitip barang untuk seseorang melalui orang lain. 6 faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Biar bagaimanapun, hubungan sosial tidak akan terjadi begitu saja. Untuk membuat sebuah hubungan sosial, maka kita memerlukan beberapa faktor pendukung di dalamnya. Saya akan membahas 3 dari 6 faktor pendukung sosial, hubungan sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi identik dengan barang dan memiliki kesan yang negatif. Padahal sebenarnya imitasi juga bisa menjadi hal yang baik. Imitasi sendiri bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang untuk meniru orang lain. Biasanya, seseorang akan meniru orang yang dia kagumi. Misalnya, anak-anak yang meniru orang tuanya baik itu perkataan, perilaku, maupun sifat. Selain dilakukan oleh anak-anak, imitasi juga sering dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya ketika kamu mengidolakan seorang artis, tidak jarang kamu akan mengikutinya, baik itu cara bicara, pemikiran, bahkan gaya berpakaian, kamu pun akan mirip dengannya. Yang kedua, sugesti. Sugesti adalah faktor kedua yang dapat mendorong terjadinya hubungan sosial. Sugesti sendiri adalah tanggapan yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain. Contoh dari sugesti adalah orang tua yang mengatakan kepada anaknya bahwa belajar sungguh-sungguh akan membuat mereka berhasil di masa depan nanti. Dan yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk terlihat sama dengan orang lain. Sekilas, identifikasi ini sangat mirip dengan imitasi, namun identifikasi biasanya memiliki konotasi yang lebih baik ketimbang imitasi.
Salah satu contoh identifikasi adalah seseorang serta pelatihan musik yang ingin berkarir sebagai penyanyi. Dia tentu memiliki idola yang juga merupakan penyanyi yang sudah lebih senior. Hai teman-teman, masih dengan pembahasan yang sama dengan video sebelumnya, yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Nah, di video sebelumnya Nadia udah memaparkan tuh 3, yaitu imitasi, sugesti, dan identifikasi. Di video kali ini, saya, Naurasani, akan membawakan materi yaitu simpati, empati, dan juga motivasi. Nah, yang pertama-tama dulu nih, simpati. Apa sih simpati? Simpati adalah situasi di mana seseorang tertarik kepada orang lain. Jadi, ketika seseorang merasa simpati, tanpa sadar dia akan menempatkan dirinya di posisi orang tersebut dan memikirkan bagaimana perasaan orang tersebut. Misalnya nih, ketika kalian mendengar ada sebuah bencana alam, maka kalian akan merasa simpati kepada korbannya. Tanpa sadar, kalian mulai menempatkan diri kalian tuh jika sedang berada di posisi mereka saat itu dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh korban bencana tersebut. Lewat rasa simpati itu, kalian kemudian mendonasikan sejumlah bantuan yang mungkin bisa membantu meringankan beban mereka saat itu. Jadi, kurang lebih bahasan tentang simpati seperti itu. Selanjutnya ada empati. Selanjutnya ada empati. Nah, banyak orang bilang empati ini sama dengan simpati. Tetapi pada dasarnya empati itu satu tingkat lebih dalam dari simpati. Empati adalah perasaan tertarik yang mempengaruhi kejiwaan dan kondisi fisik seseorang. Meski kesannya begitu seram, tetapi pada dasarnya setiap manusia memiliki rasa empati dalam dirinya. Jika simpati hanya membuat kita membayangkan bagaimana kondisi kita jika berada di posisi orang, maka empati membuat kita berani terjun dan ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut secara langsung. Misalnya, kamu menjadi relawan untuk sebuah kejadian bencana alam. Meskipun kamu tidak pernah mengalami bencana itu secara langsung, tetapi kamu melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana dan melihat bagaimana para korban. Hal ini mau tidak mau akan membuat kamu ikut merasakan apa yang mereka rasakan secara langsung, sehingga berkeinginan untuk membantu para korban secara langsung. Kurang lebih seperti itu untuk empati. Nah, selanjutnya nih, ada motivasi. Kalian pasti udah sering lah ya dengar istilah yang satu ini. Atau kalian jadi salah satu motivator seseorang. Atau kalian yang menerima motivasi dari orang lain. Bisa saja. Pada dasarnya, dorongan positif yang diberikan seseorang kepada orang lain adalah motivasi. Biasanya, motivasi ini berupa nasihat atau kata-kata bijak yang dapat membangkitkan semangat seseorang. Motivasi diberikan kepada orang yang sedang sedih agar dia tidak semakin terpuruk tentunya. Kebanyakan orang akan memotivasi teman-teman atau orang terdekatnya ketika mereka sedang terlibat masalah atau sedang berada di titik terendah di dalam hidupnya. Jadi, motivasi itu juga cukup berpengaruh ya bagi hubungan sosial. Makanya dia dimasukkan ke dalam faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Jadi, ketiga materi tersebut adalah faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Jika masih ada yang belum pahami dari video ini, saya harap semuanya paham sih. Dan jika belum, kalian boleh bertanya di kolom komen. Sekian dari saya, Naurasani. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Teman-teman, bentuk-bentuk dari interaksi sosial ini terbagi menjadi 3 bentuk. Bentuk asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. Namun, pada video kali ini saya hanya akan membahas mengenai 2 bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif. Perlu diketahui bahwa ketika ada suatu kata asosiatif yang tersemat pada suatu kata,
asosiatif ini mengarah kepada persatuan dan kesatuan atau kerjasama, sehingga bentuk interaksi sosial asosiatif ini sudah pastinya merupakan interaksi antar beberapa pihak yang mengarah kepada kesatuan. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif ini dapat berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan kata kerjasama. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan beberapa tujuan lainnya. Contoh dari kerjasama adalah gotong royong atau hal yang paling lumrah di antara kita para pelajar adalah menyontek dengan dalih kerjasama. Selanjutnya, asimilasi. Pastinya kalian sudah pernah dengar lagu Kopi Dangdut, atau pernahkah kalian mendengar nama Siti Nurhaliza? Beliau merupakan salah satu penyanyi dangdut yang cukup populer pada masanya hingga sekarang. Nah, genre musik dangdut ini merupakan salah satu contoh dari asimilasi, yang dimana asimilasi ini merupakan penggabungan dua atau lebih unsur kebudayaan dengan meleburkan unsur kebudayaan tersebut dan melahirkan unsur kebudayaan baru dengan menghilangkan ciri asli dari kebudayaan lamanya tersebut, yang dimana genre musik dangdut merupakan penggabungan dari ketiga unsur budaya, yaitu budaya Melayu, Arab, dan India. Selanjutnya, akulturasi. Akulturasi merupakan penggabungan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya, berbeda dengan asimilasi ya. Nah, atau sederhananya, ketika budaya asing masuk ke lingkungan baru, perlahan-lahan lingkungan baru tersebut menerima budaya tersebut, namun tanpa menghilangkan budaya aslinya itu. Bentuk disosiatif. Bentuk disosiatif berbeda dengan bentuk asosiatif yang mengarah pada persatuan. Disosiatif ini mengarah kepada perpecahan individu atau kelompok, di mana bentuk-bentuk disosiatif ini meliputi persaingan atau kompetisi dan pertentangan atau konflik. Persaingan. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata persaingan atau kompetisi. Nah, persaingan itu apa sih? Persaingan ini merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Lalu ada pertentangan atau konflik. Kalian juga pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata konflik. Nah, konflik ini merupakan proses sosial yang dilakukan oleh individu atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuannya disertai dengan paksaan. Berbeda dengan persaingan yang mencapai tujuannya tanpa paksaan, pertentangan atau konflik ini menggunakan unsur paksaan di dalamnya. Nah, adapun paksaan atau konflik ini dapat disebabkan adanya perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Dari tadi nih